Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang emosi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Grisila Korwa dan teman saya Delvian Awe, Valendran Dongkir, dan Reinhard Hababu. Apakah yang dimaksud dengan emosi? Emosi dapat diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi bermacam-macam seperti emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia, dan bentuk emosi lainnya. Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan saja, namun sebenarnya emosi memiliki arti yang lebih luas dan mewakili banyak macam perasaan. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Perasaan dan perilaku saling terhubung dengan emosi. Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik. Untuk lebih memahami tentang emosi dalam psikologi, emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin emorefre, yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luar dan tidak dapat dispesifikkan. Emosi merupakan suatu reaksi biasa positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Macam-macam emosi dasar yang dimiliki manusia. Salah satu seorang ahli psikologi, Paul Ekman, menyebutkan ada 6 macam emosi dasar yang terpaut dalam diri seseorang. Berikut 6 emosi tersebut. Yang pertama, emosi bahagia. Di antara semua jenis emosi manusia, bahagia merupakan emosi yang mungkin paling dicari banyak orang. Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan sejahtera. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara-cara berikut ini. Ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh dengan sikap yang santai, nada suara yang ceria dan menyenangkan. Kebahagiaan dapat berpengaruh terhadap kesalahan fisik. Sebaliknya, orang yang sulit menemukan emosi bahagia akan mudah untuk stres dan depresi, yang juga berujung pada imunitas yang rendah. 2. Emosi sedih. Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Emosi sedih dapat diekspresikan dalam beberapa cara, misalnya dengan suasana hati yang murung, diri yang cenderung diam, lesu, usaha untuk menarik diri dari orang lain, menangis. Kesedihan merupakan emosi yang wajar dirasakan banyak orang. Hanya saja, beberapa individu bisa merasakan kesedihan berkepanjangan. 3. Emosi takut. Saat merasakan adanya indikasi bahagia, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut respon flying atau fright, atau melawan lari. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Respon flying or flying juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut. Cewek takut. Emosi takut dapat ditandai dengan melebarkan mata. Emosi takut dapat ditunjukkan dengan cara berikut ini. Ekspresi wajah yang khas seperti melebarkan mata. Contohnya, ekspresi melebarkan mata dan menarik dagu ke bawah, mencoba bersembunyi dari ancaman. Reaksi fisik seperti pernapasan dan detak jantung menjadi cepat. Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Misalnya, orang yang mengidap
kecemasan sosial, akan merasa takut dalam menghadapi situasi sosial. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Delvian Awe. Ya, selamat malam. Saya akan melanjutkan emosi jijik. Jenis emosi yang lain yang diaturkan oleh Paul Ekman adalah emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa pemandangan atau bau yang tidak menyenangkan. Seseorang juga dapat mengalami kejijikan moral saat melihat individu lain berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau jahat. Jijik dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, termasuk berpaling dari objek jijik, reaksi fisik seperti mual atau muntah, ekspresi wajah seperti kerutan hidung dan bibir atas. Emosi marah. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan seperti emosi takut. Marah juga menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respons feeling or feeling. Emosi marah bisa ditunjukkan dengan cara berikut ini. Ekspresi wajah termasuk dengan mengerutkan kening atau melotot. Bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang. Nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak. Respons fisiologis seperti berkeringat atau memerah. Perilaku agresif seperti memukul, memandang atau menendang atau melempar benda. Marah bisa memberikan efek positif namun juga bisa negatif. Sisi positifnya, misalnya marah dapat menjadi langkah untuk memperbaiki suatu hubungan karena ada mampu mengekspresikan kebutuhan terhadap pasangan keluarga dan teman dekat. Namun jika marah diekspresikan berlebihan, marah dapat berubah menjadi kekerasan terhadap orang lain. Marah yang tak dikendalikan juga bisa memicu masalah psikologis dan dapat berbahaya untuk tubuh. Emosi terkejut. 6 emosi terkejut. Emosi yang lain tak kalah penting dalam diri manusia adalah emosi terkejut. Seperti yang mungkin Anda tahu, seseorang menunjukkan emosi terkejut saat menghadapi momen atau hal yang tak disangka. Emosi terkejut sering ditandai dengan karakteristik berikut ini. Ekspresi wajah seperti mengangkat alis, melemparkan mata, dan membuka mulut. Respons fisik seperti melompat, reaksi verbal seperti berteriak, menjerit, atau mengap-mengap. Emosi terkejut bisa bersifat positif, negatif, atau netral seperti ketakutan atau amarah. Terkejut juga dapat menjadi respons feelings or feeling. Orang yang terkejut mungkin akan mengalami kenaikan hormon adrenalin untuk memutuskan apakah ia akan melawan atau melarikan diri.